Rasio TV untuk Islam yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatannya belum makan kelihatannya. Suaranya kemana ya? Ibu-ibu biasanya kenceng nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ustadz Abdul Somad LCMA, yang saya banggakan dan juga saya cintai. Juga kepada para Ustadz, Kiai, para mana ada yang lainnya di sini? Semua hadirin hadirat, ibu-ibu, emak-emak ada di sini paling banyak kelihatannya. Alhamdulillah semuanya hadir. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat inahnya alhamdulillah kita bisa bertemu di acara yang luar biasa, yang tidak sangka-sangka kedatangan tamu kita. Siapa? Ustadz Abdul Somad LCMA. Saya harus cerita sedikit, tadi saya sudah cerita Pak Ustadz. Saya kenal beliau, tapi beliau tidak kenal saya. Tapi kok bisa ke sini ya? Saya juga tidak minta, karena susah untuk datang ke sini. Penuh sampai 2002 ya? 2020 full. Kenapa tiba-tiba ada di sini? Subhanallah. Luar biasa. Ini adalah bagian daripada saudara-saudara saya yang ada di sini, yang suka ngaji di sini, yang suka buka bersama di sini, dan juga suka sholat berjamaah Idul Fitri, Idul Adha di sini. Ini adalah berkahnya. Luar biasa. Takbir. Saya tidak sangka. Mimpi apa saya ini? Mimpi apa saya ini? Ini adalah kebesaran Allah. Kenikmatan yang luar biasa buat saya dan keluarga. Allahu Akbar. Begitu sulitnya untuk mendatangkan Ustadz kita. UAS datang ke sini. Tapi kok bisa? Jadi kalau tanya banyak orang nanya Pak Ustadz, kok saya nggak bisa? Kok ini nggak bisa? Saya juga nggak tahu jawabannya apa. Memang mungkin tanah ini banyak dipakai untuk teman-teman saya. Juga mungkin yang pernikahan di sini, warga di sini. Semuanya saya kasih gratis. Nah inilah mungkin bagian dari kebahagiaan saya dan semua yang ada di sini. Khususnya warga yang di sini yang selalu datang ke sini tidak kurang dari 600, 700 orang, 800 orang untuk buka puasa bersama saya di sini. Setiap tahun sudah hampir 20 tahun lebih saya lakukan ini. Takbir. Inilah nikmatan yang tidak terhingga, yang tidak tiba-tiba. Luar biasa. Untuk itu terima kasih khususnya kepada sahabat saya, Bang Amir ya, sampai lupa namanya. Dan Pak Farhat mana? Di dalam. Saya ditelepon tiba-tiba, Pak Alex, boleh nggak tempatnya dipakai? Pakai apa? Pakai Pak Ustadz mau ke sini. Dalam hati kesal saya jadi dosa juga. Ini orang siapa sih? Kok berani-berani mengatasnamakan Ustadz Somad? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya bilang ya silakan aja. Saya pikir Pak Fuad ini Farhat ini adalah Farhat Abbas. Benar. Saya pikir Farhat Abbas. Oh ini orang kagak jelas orang. Makanya saya iya-iyain aja gitu. Ternyata saya ketemu. Tadi saya nggak percaya ya. Saya naik kereta ke sini. Ketemu sama Amir. Ketemulah. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Percaya tidak percaya.
Ini saya bilang sama istri saya, ada apa kok, ada kejadian apa ini sebenarnya? Sampai bisa datang ke sini gitu kan. Tapi istri saya bilang, ini adalah cobaan buat kita. Berdoa aja, mudah-mudahan itu benar. Mudah-mudahan itu benar, istri saya kan selalu, kita berdoa aja, mudah-mudahan itu benar. Kamu jangan mimpi. Orang 2020 aja nggak bisa, kita nongol di sini. Yang mudah-mudahan orang itu benar-benar utusan dari malaikat, gitu aja deh dia bilang. Itu yang disampaikan oleh istri saya. Nah inilah, nah ini sini deh. Ini soal yang pahlawan saya menurut saya ini. Saya terus terang saya pikir, ini yang berdua ini silakan. Yang berdua ini saya pikir Farhat Abbas. Anak Bandung asli rupanya, biarpun tampang Arab. Ini dua-duanya juga Bang Amir. WO-nya ini ada, organisasinya beliau punya. Nah inilah dua yang nggak tahu gimana, kok nelpon saya. Rupanya dia juga pernah datang ke sini waktu buka puasa. Dan hari ini, Pak Ustadz Somad, ada juga acara saya tanggal 7, sampai tadi ada yang ketemu saya, Pak siapa tuh? Pak Rahmat Sungkar. Dia bilang, Pak Alex, saya kesini nih. Loh kok hari ini, kemarin? Loh kan besok Pak Alex ada acara tanggal 7 di masjid saya, bukan masjid saya, masjid di dekat rumah saya. Itu ada acara juga seperti ini, dari sholat subuh berjamaah yang sudah saya lakukan 6 bulan ini dengan hadiah umroh. Itu, ini tadi dibuka, dia pikir saya kan tadi keduluan datang tiba-tiba. Ternyata kan hari ini. Nah inilah bagian saya, kehidupan saya ini, yang mudah-mudahan kebahagiaan saya ini tentunya berlanjut. Amin. Dan juga ini saya umroh seharusnya tanggal 23 September. Tiba-tiba diundur karena kedutaannya belum buka. Rupanya ini, kalau saya berangkat kemarin, bukan saya nggak mau. Kalau saya berangkat kemarin, saya belum ketemu sama Ustaz Somad. Inilah kebesaran Allah. Luar biasa. Takbir. Sekali lagi, kepada semua pihak yang telah ikut membantu, persiapannya cukup singkat, 14 hari. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan, saya mohon maaf. Dan juga yang ini terus terang aja, kita tidak buka buat umum karena rumah saya kecil. Nanti kalau semua dibuka, maunya sebegitu. Jadi kita pakai undangan. Sekali lagi Pak Somad, bukan kita mau. Yang minta itu luar biasa. Tapi terus terang saya bilang tempatnya nggak cukup. Untuk itu sekali lagi kepada ketua sahabat saya ini, terima kasih. Semoga Tuhan selalu berberkah kita semua. Dan karena waktu sudah cukup panjang, maka itu sekarang saya minta kepada Ustadz Abdul Somad SMA untuk memberikan tausiah kepada kita semua dan tetap tenang, dengarkan, dan nanti pulang dari sini sebarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati UAS, Ustadz Alex Asma Subrata. Cuman titelnya saya MA, beliau MMK, Marbot Masjid Kambuhan. Hadir bersama kita Bapak Kapolres beserta seluruh jajaran. Tadi sorban saya dari penginapan warna putih hitam, sampai di sini diganti dengan merah putih untuk menangkis segala tuduhan yang mengatakan saya anti NKRI. Dan ini sorban akan saya simpan terus dan akan saya bawa pulang besok pagi ke Riau dan diletakkan di kendaraan saya, mana tahu ada razia. Karena ada tulisan sini,
Polres Ciamis, Cimahi. Cuman di Riau berlaku nggak ya? Hanya bergurau. Kita kedekatan tidak akan dipakai untuk yang lain-lain. Kedekatan yang bisa kita pakai menuju surga Allah hanyalah kedekatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kedekatan karena jabatan, kedekatan karena perusahaan, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Semua orang yang berkawan, bersahabat, berteman nanti justru bermusuh-musuhan, berkelahi di hadapan Allah. Illal muttaqun, kecuali orang yang takut pada Allah. Mudah-mudahan persahabatan saya dengan Pak Kapolres, pertemanan saya dengan Pak Alex Asma Subrata beserta seluruh hadirin hadirat menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbal alamin. Hari ini yang hadir jamaah VVIP, very very important person. Yang tidak punya kartu undangan tidak boleh masuk. Ini mengingatkan kita bahwa di dunia saja kita mesti punya kartu undangan. Kira-kira di akhirat nanti punya enggak kita kartu undangan? Jangan-jangan begitu sampai di sana booking tempat kita sudah dibatalkan malaikat. Karena keangkuhan dan kesombongan kita. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi, angkuh, merasa diri lebih besar. Tidak ada beda bapak ibu yang di bawah sana dengan kami yang ada di sini. Nampaknya tempat saya lebih tinggi, tapi sebenarnya di hadapan Allah kita sama. Mengapa Ustadz diletakkan sahibul hajat, sahibul bait di atas ini? Supaya kelihatan. Jamaah sudah selalu mendengar pengajian saya. Banyak tadi yang bersalaman, salamannya erat. Tidak tahu mau berkata apa Ustadz. Kami melihat Ustadz pagi, petang, siang dan malam. Tapi hari ini baru bertatap muka. Yang saya tunggu-tunggu kalimat akhirnya. Ternyata lebih mudah daripada yang di YouTube. Dalam hati saya juga berkata, ini adalah orang-orang yang selama ini saya saksikan di televisi. Saya baca beritanya di koran, majalah, internet. Fotonya sudah selama saya lihat. Dulu bahkan ketika saya SD, ketika saya masih madrasah sanawiyah SMP, kami melihat ada acara TV, pembawa acaranya Mak Sungkar. Hari ini baru ketemu. Tapi saya tentu sebagai ustadz menjaga image saya. Saya tidak minta foto dengan beliau. Saya tunggu aja mereka merapat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada orang-orang yang dicari Allah di padang mahsyar. Apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku? Selama ini kita mencari Pak RT, Pak RW, pejabat, notaris, pengacara. Kita mencari orang-orang penting, tapi nanti Allah yang mencari. Ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku? Kenapa engkau cari ya Allah? Azilluhum tahta zilli. Aku mau menaungi mereka, memberi mereka atap ketika di padang mahsyar. Panas terik, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai sebetis, sepinggang, seleher, sekepala. Tapi ada orang yang mendapatkan naungan arsy singgasana Allah. Apa sebabnya? Karena dia berteman, bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang niatnya ada agak belum sempurna, luruskan kembali niat. Karena dari rumah tadi, dari tempat tinggal tadi, di permangapan tadi saya berniat bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niat itulah yang akan kekal abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun niat karena kekuasaan, niat karena jabatan, niat karena kepentingan akan seperti tepung debu yang diletakkan di tapak tangan lalu dihembus keras. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Ini sekolah yang kau bangun. Ini anak yang kau sekolahkan S1, S2, S3. Ini anak yatim yang kau banggakan. Ini rumah besar yang kau sombongkan. Ini kendaraan yang kau katakan lebih mahal daripada yang lain. Faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan dia seperti debu yang dihembus angin, berterbangan, tak bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kekal abadi itu apa? Illal ladzina amanu, iman, wa amilus solihat, dan amal soleh. Hari ini saya diundang
Mestinya saya yang datang mengetuk pintu rumah Bapak Ibu. Pak, ayo kita bertakwa kepada Allah. Ayo kita berziarah ke makam kubur. Ayo kita sholat berjamaah. Tapi hari ini justru saya yang diundang. Diberikan minuman, diberikan makanan, diberikan fasilitas, diberikan kedudukan. Maka ini semua man ahsana ilaikum. Siapa yang pernah berbuat baik untuk kehidupan kamu, fakafi'uhu, balas. Apa yang bisa saya balaskan? Kalau kamu tidak bisa membalas, doakan mereka. Doanya singkat pendek saja. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas budi baik Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus sahibul bait, sahibul hajat. Banyak yang berkontribusi dalam acara ini, tapi mereka tidak naik ke atas. Yang dipanggil oleh protokol tadi Qori. Kemudian yang kedua Bapak Alex Asma Subrata. Kemudian ada orang-orang yang sudah berbuat baik kepada Pak Alex naik ke atas. Setelah itu saya. Padahal banyak orang baik tidak naik ke atas. Tidak ada protokol memanggil kepada yang masang tenda harap naik ke atas. Mereka tidak dipanggil. Tapi kalau mereka tidak ada, kita sudah berutang budi pada mereka. Tapi dalam catatan malaikat mereka tetap kekal abadi. Inna alaikum lahafizin. Bersama kamu ada malaikat kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kamu lakukan. Apa yang berbisik dalam hatimu Allah tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Apa yang terdetak dalam jantungmu. Apa yang terbersit dalam pikiranmu. Kami semuanya tahu. Maka oleh sebab itu kita selalu berpikir positive thinking. Positif, yang baik-baik saja. Bahwa pertemuan ini adalah pertemuan silaturahim. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya. Wa yunsa'alahu fi atharihi. Mau dipanjangkan umurnya. Falyasil rahimahu. Hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Andai tidak dibuat acara ini, saya tidak bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu. Andai tidak diadakan acara ini, kita tidak bertatap muka, tidak bersalaman. Mungkin ada yang datang dari jauh, memandang dari jauh, tidak sempat bersalaman. Mamin muslimah ini ada dua orang muslim. Yaltaqiyani berjumpa, bertemu, bertatap muka. Wa yatasafahani berjabat tangan. Illa ghufira lahuma. Maka Allah ampunkan dosa mereka berdua malam yatafarraqa. Sebelum berpisah. Poin pertama yang ingin saya sampaikan. Bahwa pertemuan kita ini adalah pertemuan silaturahim. Jadi jangan nanti keluar Abdul Somad mau guru-gurui kita. Kita sudah lama hidup di atas dunia ini. Sudah banyak kita makan asam garam. Saya paham itu. Karena banyak makan asam garam itulah ada di antara kita yang kena diabetes mellitus, asam urat, jantung koroner dan lain sebagainya. Saya tidak mengguru-gurui. Saya hanya bercerita apa yang pernah saya dengar dari guru-guru saya. Apa yang pernah terbaca oleh saya. Saya tahu bahwa ada beberapa yang tidak Bapak baca, pernah saya baca. Tapi di sana banyak yang belum saya baca dan sudah Bapak Ibu baca. Oleh sebab itu kita adalah apa yang kita baca. Apa yang saya dengar, apa yang saya baca, apa yang saya renungkan, itu yang saya pikirkan. Izinkan saya menyampaikan materi ini lebih kurang 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Ini 2 botol Pak Ustadz, botol kecil sama aja 300, 600 juga. Dimulai pukul 10, berakhir pukul 11. Ada pertanyaan tulis di kertas, saya akan jawab. Yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya jawab saya akan bawa pulang ke Riau. Nanti akan dibuatkan videonya, saya baca ulang lagi. Tinggal cari saja di YouTube www.youtube.com atau dalam bentuk tulisan www.somatmorocco.blogspot.com. Kenapa Ustadz buat Somat Morocco? Morocco tempat saya belajar kuliah. Karena kalau ditulis saja pernah saya coba di Google itu Somat, yang keluar sinetron Bang Somat. Pagi tadi saja pertanyaan jamaah itu ke itu saja. Ustadz Somad kalau baca Al-Fatihah untuk orang meninggal sampai apa enggak? Ustadz Somad suami saya menjatuhkan talak 100 jatuhnya talak 3 apa talak 1? Ustadz Somad nanti kalau saya berwudu tiba-tiba ada yang melekat permen karet cat nyampai apa tidak? Mudah mencari tanya jawab di internet. Tulis saja di YouTube itu tentang apa? Salat, Somad, solat. Tentang apa? Tentang zakat. Somad, zakat. Tentang zikir. Somad, zikir. Tentang apa? Tentang narkoba Pak Ustaz. Somad, sabu-sabu. Ada semua. Tinggal enter.
Saya sudah ketik, sudah enter, kenapa nggak muncul Pak Ustadz? Paket habis. Begitu mudahnya zaman kehidupan kita sekarang. Oleh sebab itu maka ngaji. Fas'alu ahla dzikri. Tanya orang yang tidak tahu. In kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, tanya orang yang tahu. Fas'alu ahla dzikri. Tanya ahli zikir yang punya pengetahuan, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menganggap diri saya tahu. Hanya pernah belajar saja 4 tahun di Mesir S1, setelah itu melanjutkan ke Maroko. Untuk apa Ustaz jelaskan itu? Tidak Ustaz jelaskan, kami sudah tahu. Karena banyak juga tertulis di koran itu nama Ustaz. Saya lihat ada koran di halaman belakang Ustaz. Rupanya jual obat kuat. Nah, itu. Anda ingin kaya, hubungi Ustaz Anu. Mahar 500.000. Nah, ini tidak benar. Maka kita mesti jelaskan bahwa Ustaz Somad itu bukan yang jenis minyak lintah. Bukan. Dia adalah untuk tausiah. Dalam rangka watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hari ini? Ternyata kalau mau silaturahim itu ya gini, pengajian. Maka pulang dari sini, ada yang terinspirasi dengan acara ini. Bapak-bapak mau buat acara, Bapak Kapolres nanti pulang buat acara seperti pengajian kita. Kumpulkan semua jajaran dari kepolisian, bapak-bapak Kapolsek, bapak-bapak semuanya berkumpul. Bapak-bapak, ibu-ibu juga begitu. Ibu-ibu yang punya ada kajian, buat besar seperti ini. Selama ini kajiannya di dalam masjid, di ruang tertutup, mungkin sumpek, mungkin di convention hall. Hari ini terbuka pandangan mata kita. Memang kalau ngaji terbuka ini agak sulit juga konsen. Saya sendiri mata saya kemana-mana melihat. Intinya adalah silaturahim. Jangan lupa silaturahim sekarang sudah mulai rusak. Dulu kalau ada anak orang lahir kita datang. Kita doakan anaknya. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruziqta birrahu wa balagha asyuddahu. Semoga Allah sudah memberikan engkau anak, engkau bersyukur kepada Allah dan anak menjadi anak berbakti sampai dia usia dewasa. Kalau ada orang meninggal kita datang. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau ada orang menikah kita doakan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Sekarang itu sudah mulai minim. Waktu anak dia kemarin akikah kamu ada datang? Enggak. Kenapa enggak datang? Saya sudah kunjungi wallnya, lalu saya tuliskan amin, 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 amin. Waktu bapak dia meninggal kemarin, kamu ada datang sholat jenazah? Enggak. Kamu ada datang melayat? Enggak. Terus saya sudah cari wallnya di FB, terus saya ucapkan selamat, mohon maaf, bela sungkawa, amin, 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 amin. Hubungan kita rusak. Padahal manusia bukan komputer. Mata jendela jiwa. Ketika bapak saya, ibu menatap mata kita, saat itu ada connect antara roh dan jasad. Makanya orang yang sakit itu kita jenguk. Orang yang sakit terbaring di rumah sakit, di ruang ICU kita jenguk, bangkitkan semangatnya. Assalamualaikum Bapak, waalaikumsalam, sudah berapa hari di sini? Sudah sebulan Pak Ustadz, masih syukur sebulan. Yang sana kemarin 12 tahun. Bangkit semangatnya. Pak Ustadz, kata dokter saya udah divonis katanya 2 Jumat lagi selesai Pak Ustadz. Sabar. Malah di tempat saya kemarin, dia bilang 2 tahun, dokternya mati duluan. Jadi menjenguk orang sakit itu jangan terlalu jujur. Ini ada juga orang melihat, gimana Pak Ustadz? Kalau kayak gini kelihatannya nggak sampai hari Jumat nih. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang menunaikan janji. Isfi mardana, sembuhkan saudara kami ya Allah. Syifaan ajilan, kesembuhan yang segera. La yughadiru saqaman, tidak akan kumat untuk selamanya. Ya arhamar rahimin, sembuhkan. Maka itu yang membangkitkan semangat dia. Semangat Pak, semangat. Dia pun semangat. Begitu kita pulang, dia lesu lagi. Datang orang lain memberikan semangat kepada dia. Bisikkan ke telinganya. Maka ini, andai sudah nampak tanda-tanda sakaratul maut, toh tetap tidak putus silaturahim kita. Kita diajarkan bisikkan ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Mana tahu bapak ibu datang ke Riau. Saya dalam keadaan sakit koma. Lalu ketika menjenguk. Gimana Pak? Ustadz Somad kita bisikin la ilah. Enggak usah, dia kan Ustadz udah tahu sendiri. Tetap. Biarpun Ustadz godaannya luar biasa. Ustadz Abdul Somad. Setan yang menggoda waktu sakaratul maut. Itu juga setannya Ustadz juga. Lulusan dari Kairo juga. Cuman dari piramid Fir'aun. Penyihir-penyihir itu.
Oleh sebab itu maka tetap kita tolong dia. Karena yang paling berat hidup ini bukan ketika miskin. Paling berat hidup ini bukan waktu ketika susah. Tapi ketika Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Maka ketika nampak saudara kita akan meregang nyawa, bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Tapi memang betul-betul sakitnya sudah parah. Ada juga sebagian ibu-ibu yang sudah ngaji, ketika suaminya demam-demam dikit langsung la ilaha illallah. Belum. Silaturahim tak pernah putus. Bahkan andai roh keluar dari jasad saya, pulang saya ke Riau besok pagi pesawat pertama pulang, lalu kemudian ketika itu dapat berita Bapak Ibu SMS, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Ustadz yang kemarin ceramah di kediaman Bapak Alek Asma Subrata meninggal dunia. Apa kata Bapak Ibu? Wah, saya lihat memang tanda-tandanya udah kelihatan kemarin. Putuskah hubungan kita? Tidak. Bapak tetap membacakan dari negeri tempat tinggal Bapak, dari Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat, tetap membacakan untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Maka tidak ada yang salah alamat sampai Al-Fatihah itu seperti tetesan embun di gurun pasir yang panas. Oh, saya nggak percaya sampai Pak Ustadz. Loh, orang salam aja sampai. Saya mau kemari. Di pinggir jalan ada kuburan. Tadi saya lihat ada kubur sebelah kanan. Di samping kubur ada rumah mewah. Bagus sekali. Tamannya kuburan. Ada rumah tinggi, di depannya kuburan. Tiap hari dia ziarah kubur. Tiap hari dia ingat mati. Begitu buka jendela, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ketika lewat tadi apa yang saya ucapkan? Doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Itu doa ziarah kubur. Walaupun saya tidak ada hubungan darah dengan dia, saya tidak ada hubungan nasab dengan dia, saya bukan anaknya, tapi doa itu sampai. Hadis riwayat Aisyah, Nabi yang mengajarkan, hai Aisyah, kalau engkau lewat di kubur, tetap engkau bacakan Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Panjang doanya Pak Ustadz ya. Selama ini kami diajarkan kiai doanya pendek saja. Apa doanya? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu doa untuk pemula. Yang agak panjang dikit, nah itu dia. Susah ngapalnya Pak Ustadz, tolong cetakkan baleho kira-kira sebesar ini. Kira-kira kalau buat baleho sebesar ini 200-300 ribu, buatkan. Doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar mu'minin wa inna insyaallah yarhamullah mustaqim wal mustaqim nas'alullah walakum afiyah. Di bawah buat coblos nomor. Daripada buat-buat baleho kampanye, foto-foto yang gak tentu arah dibawa ke atas pohon kayu. Pohon kayunya dipaku-paku, menjerit pohon kayu itu. Kasihan, mendingan buat baleho. Sehingga setiap orang melihat ziarah kubur, dia ingat mati, ingat saya. Ini lebih positif, lebih berarti, lebih bermanfaat. Nah, andai menang jadi anggota legislatif, alhamdulillah. Andai kalah, pahalanya tetap ngalir. Dan orang banyak mendoakan, ya Allah mudah-mudahan dia cepat sadar, cepat sembuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai sudah mati sekalipun tetap hubungan silaturahim tidak pernah putus. Bapak Ibu datang ke Riau, mengunjungi Istana Siak Sri Indrapura, melihat bagaimana keindahan Melayu, bumi lancang kuning. Tentu Bapak Ibu teringat mana makam Ustaz Abdul Somad, berziarah ke sana mengucapkan salam, Assalamualaikum. Keselamatan untukmu wahai Ustaz Abdul Somad. Kami dengar ceramahmu pagi, petang, siang dan malam. Hari ini kami doakan engkau, Assalamualaikum. Makanya salam itu dibagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam saya pertama tadi, semua menjawab. Salam yang kedua tidak boleh dijawab. Salam imam sholat subuh tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu enggak boleh kita jawab. Jangan kita jawab, Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga kita tidak ingin mendengar jawabannya. Nanti ketika pulang dari sini kami lewat lagi di makam itu dan saya akan mengucapkan salam dan kami tidak ingin mendengar jawabannya. Andai ketika saya ucapkan salam dia menjawab Waalaikumsalam. Tidak jadi tablik akbar petang nanti. Yang terakhir nanti sebelum kami kembali ke Jakarta. Artinya apa? Momen kita ini adalah momen silaturahim. Salat banyak, puasa banyak, zakat banyak, infak banyak, tapi sombong, tidak mau silaturahim. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga itu? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim.
Rumah yang paling baik, rumah yang dipakai untuk silaturahim. Tempat yang paling baik, kebun yang paling baik, halaman yang paling baik, halaman yang dipakai untuk silaturahim. Walaupun melihat ini orang agak takut dan segan untuk masuk. Kenapa? Ada polis lain. Tapi insya Allah aman, tentram, damai. Fisiknya tentram, hatinya damai. Kenapa? Huwallazi anzalas sakinata. Dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Ketenangan itu bukan di mata, ketenangan itu bukan di telinga, ketenangan itu bukan di tangan. Kalau kita lihat ada orang yang tenang, di mana letak ketenangan itu? Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasadmu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, yang lain ikut jadi baik. Kalau dia tenang, yang lain ikut menjadi tenang. Kalau dia risau, yang lain ikut menjadi risau. Kalau dia marah, yang lain ikut menjadi marah. Ala wahiyal qalb. Dia adalah hati, jantung. Jangan sampai hati terkontaminasi, jangan sampai terusak. Makanya doa tahajud yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Jadikan dalam hatiku ada cahaya. Hati yang diterangi cahaya disebut dengan hati nurani. Nur, hati yang diterangi cahaya. Dengan cahaya itu kita bisa membedakan mana hak, mana hoax. Sekarang banyak yang tak bisa membedakan mana hak, mana hoax, mana hoax, mana hak. Saking banyaknya hoax sampai tak bisa membedakan mana hak. Oleh sebab itu, hindari ujaran kebencian, hindari menebarkan hoax, hindari money politik, hindari pesan kepolisian Republik Indonesia. Udah sampai satu pesan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika tadi datang turun disambut dengan salam. Yang pertama menyambut saya turun dari kendaraan adalah sahibul hajat, sahibul bait, orang tua kita, Bapak Haji Alex Asma Subrata. Ucapan yang keluar dari mulut beliau 3 doa untuk saya. Assalamualaikum. Assalam. Selamat hartamu Abdul Somad. Selamat keluargamu Abdul Somad. Selamat ilmumu Abdul Somad. Selamat duniamu, selamat akhiratmu. Wa rahmatullah. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya untukmu Abdul Somad. Wa barakatuh. Berkah rezekimu, berkah ilmumu, berkah amalmu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Itu yang tidak ditemukan dalam welcome dan good morning. Andai tadi Pak Alex Asma Subrata menyambut saya dengan ucapan welcome, saya cemas. Well bagus, come datang, datangnya bagus, pulangnya. Andai beliau sambut saya tadi dengan good morning, good bagus, morning pagi, paginya bagus, siangnya. Tapi beliau sambut saya dengan salam yang dikirimkan Allah melalui malaikat. Malaikat membawanya dari Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang banyak orang mengucapkan salam tapi tidak singgah yang 3 itu. Dia tidak dapat salam, dia tidak dapat rahmat, dia tidak dapat barakah. Kenapa? Karena hanya sekedar lipstik pemanis, menanam tebu di ujung bibir saja, hanya di ujung lidah saja, tak ada niat dalam hati. Maka sekali lagi ucapkan salam dengan niat assalam, selamat engkau, warahmatullah, rahmat Allah tercurah untukmu saudaraku, wabarakatuh, senantiasa berkah, berkah rumahmu Pak Alex, berkah halamanmu Bapak, berkah keluargamu, berkah anak-anakmu, sampai pada puncaknya adalah keberkahan itu dilimpahkan kepada seluruh tetangga, sahabat, kerabat dan jemaah. Dan hari ini kita mendapatkannya, tanam-tanamannya pun berkah, subur, hijau. Itu bukan karena berkah apa Ustaz, itu karena disiram. Siraman air itulah berkah. Wa anzalna ma'an mubaraka. Kami turunkan air yang penuh berkah. Yang mengatakan itu Allah. Rumah yang dibacakan Quran di dalamnya berkah. Makanya di antara doanya, Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma allimna minhuma jahilna. Maaf, grogi, lupa. Artinya apa? Allah menurunkan berkah dengan Al-Quran. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kamu kuburan. Jadi kalau mau acara silaturahim, ini formatnya. Apa yang dilakukan siang ini? Ini format kalau mau acara silaturahim. Pertama, yang paling penting pasang tenda. Karena kalau tidak ada tenda gimana orang mau dengar ceramah? Enggak tenang. Yang kedua adalah susunan acaranya. Susunan acara, protokol, baca Quran, kata sambutan jangan terlalu banyak.
Ini kadang kata sambutan sampai 7. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari ketua panitia, dari Sahibul Bait, dari Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak ini. Akhirnya udah jam 1.30 barulah Ustadz Al-Mukarram. Saya pernah begitu pengalaman, true story, kisah nyata. Begitu naik ke atas saya nggak ceramah langsung angkat tangan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jadi formatnya tiru yang hari ini. Protokol, dengarkan baca Quran, lalu setelah itu kata sambutan sebagai alu-aluan dari Sahibul Hajat, Sahibul Bait, lalu kemudian langsung tausiah, langsung tanya jawab, habis itu doa, habis itu bubar, keberkahan akan dibawa. Nah, ini format. Ini acara ini, Bapak Alex tidak ceramah, beliau hanya membuat saja. Tapi man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, ini tradisi yang baik, lalu kemudian di copy paste oleh ibu. Bapak mengambil format acara ini, dia bawa pulang ke rumah, dia buat acara di rumahnya, maka ini mengalir pahalanya. Itu yang disebut dengan amal jariah. Mudah-mudahan Sahibul Hajat, Sahibul Bait beserta kita semua panitia mengembangkan acara ini di tempat-tempat lingkungan kita sehingga sudah menjadi umum. Apa acaranya? Pengajian. Apa acaranya? Pengajian. Acara ulang tahun anak, pengajian. Acara akikah anak, pengajian. Acara walimah, pengajian. Acara takziah, pengajian. Sehingga sudah terformat dalam kepala masyarakat, tetangga, sahabat, kerabat, keluarga. Apa acaranya? Pasti nanti pengajian. Sudah terbayang. Protokol, baca Quran, kata sambutan, pengajian, tanya jawab, doa, bubar, selesai. Nah, sekarang kadang saya diundang beberapa acara itu tidak jadi saya datang. Turun dari kendaraan, nama acaranya katanya acara akikah. Turun dari kendaraan begitu mau naik langsung disambut dengan bukan sholawat badar, jatuh bangun aku mengejarmu. Gak jadi saya datang. Sampai hati Ustadz Somad, kami susah-susah ngantar surat undangan ke rumah Ustadz. Kenapa Ustadz nggak datang? Saya datang, saya katakan. Kenapa Ustadz nggak masuk ke dalam? Saya mau masuk ke dalam, saya lihat kalian buatkan pentas artis sudah berdiri di atas. Pakai rok pendek. Saya bukan takut melihat artis itu. Takutnya saya duduk di bawah, mata saya ngelihat artis, mata jamaah nengok mata saya. Daripada mereka merekam saya streaming lagi. Bagus saya pulang. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu Ustadz Somad enggak mau datang gara-gara artisnya begitu, dia takut hafalannya hilang. Enggak, memang udah lama enggak hilang, enggak bersisa lagi udah. 2 kali naik pesawat hilang 2 juz. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka ini format acara ini baik, intinya silaturahim. Yang kedua, ngaji. Ngaji itu ada hikmah yang diambil. Tadi yang dibaca oleh ayat yang dibaca oleh qari, "Lau anzalna hadzal Qur'an", seandainya Quran ini kami turunkan ala jabalin, di atas bukit. Kami turunkan Quran ini di atas bukit, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Akan kau lihat bukit itu hancur, berkeping, berderai, tak tersisa. Tapi kenapa ketika diturunkan kepada manusia, manusia tidak hancur? Pertanyaan yang belum pernah ditanyakan jamaah kepada saya, itu yang ditanyakan Pak Maksungkar ke saya tadi. Shadaqallahul azim. Ustadz Somad, seandainya Al-Quran ini diturunkan ke atas bukit gunung, hancur berkeping tak tersisa, jadi debu. Tapi kenapa ketika diturunkan kepada manusia, manusia malah hidup tegak berdiri kekal abadi? Ini pertanyaan sudah 10 tahun saya pulang ceramah, belum pernah jamaah nanya ini. Selama ini pertanyaan jamaah, Ustadz bumi ini bulat apa peta? Ustadz Nabi Adam sama Hawa ketika menikah pak kuahnya siapa? Pertanyaan tidak bergizi, tidak berkualitas. Tapi pertanyaan tadi, kenapa ketika Quran diturunkan di bukit hancur berkeping, tapi kenapa ketika kepada manusia tidak? Betapa manusia yang merasa dirinya, dulu manusia kalau melihat gunung bukit, dia merasa dirinya kecil, bukit itu besar. Akhirnya dia menyembah bukit, meletakkan sajen di kaki bukit. Maka Allah berkata, bukit itu tidak ada apa-apanya. Kalau Allah mau dia cabut bukit. Bukit yang kita lihat sekarang, ternyata itu 1/3 di atas. 2/3-nya menghunjam ke dalam tanah. Tapi sampai masanya bukit itu akan tercabut. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Watakunul jibalu kal ihnil
Maufus, bukan mampus. Maufus. Maufus artinya bulu kambing yang diletakkan di atas tapak tangan lalu kau hembuskan. Maufus. Bertebaran. Hebatnya bahasa Arab, ada hurufnya yang sesuai dengan maknanya. Bagaimana menyebutkan huruf fa? Ambil kapas, letakkan ke tapak tangan. Siapa yang hurufnya keluar, kapasnya sudah keluar duluan, itu yang benar. Kalau ada yang menyebut fa, salah. Yang tepat adalah anginnya keluar duluan, baru hurufnya keluar. Fa. Siapa bilang orang Sunda nggak bisa menyebut huruf fa? Pasti. Fa. Apa artinya? Bahwa maufush, huruf shin mengeluarkan angin, huruf fa mengeluarkan angin. Kau letakkan bulu kambing, kau letakkan ke tapak tangan, kau tiupkan keras. Begitulah gunung-gunung, Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, gunung habis semuanya. Lalu bagaimana engkau yang tidak ada apa-apanya? Tapi ingat, ketika engkau bersama Allah, ketika engkau bersama Al-Quran, namamu akan kekal abadi. Engkau akan masuk ke dalam surga. Khalidina fiha abada. Gunung yang itu mana? Hancur. Bukit ini mana? Berkeping. Tapi nama kekal abadi. Kiai Haji Hashim Asy'ari, kekal abadi. Kiai Haji Ahmad Dahlan, kekal abadi. Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka, kekal abadi. Gunung hancur, berderai, berkeping, diambil orang. Tapi nama manusia akan kekal abadi dengan syarat engkau bersama dengan Al-Quran, bersama dengan Allah. Oleh sebab itu maka engkau yang selama ini merasa dirimu kecil, tidak ada apa-apa di hadapan gunung, justru gunung itu yang tidak ada apa-apanya. Sekarang kita melihat bagaimana di Saudi Arabia gunung-gunung yang besar bisa digali terowongan, masuk manusia ke dalamnya. Manusia diberikan Allah kekuatan, kudrat, iradat. Tapi sampainya masanya itu semua akan ditanya. Inna sam'a, telinga yang dulu kuberikan pada engkau, kemana kau pakai? Wal basar, mata yang dulu kuberikan, kemana kau gunakan? Wal fuad, hati, pikiran yang dulu pernah kupinjamkan, kemana kau gunakan? Pertama, pelajaran yang kita ambil hari ini silaturahim. Yang kedua, ada pengajian. Tapi Ustadz Somad menceramahi orang yang sudah baik-baik. Bapak baik, ibu baik. Bapak baik, ibu baik. Siapa yang menceramahi bapak selama ini? Ternyata yang menceramahi bapak bukan ustadz, bukan ustazah. Gimana ceritanya bapak bisa jadi suka pengajian? Gimana ceritanya bapak jadi penggerak sholat subuh? Ustadz Somad, di komplek kami banyak, non muslim lebih banyak daripada muslim. Muslimnya sekian ratus orang, tapi yang sholat subuh ke masjid hanya 2-3 orang. Inilah pasukan inti. Pada saat Idul Adha, Idul Fitri ramai. Kenapa? Banyak pemain naturalisasi. Tapi pada sholat subuh di situ pasukan inti. Sampai akhirnya Allah membukakan pintu hidayah Ustadz Somad. Saya yang sholat subuh di sana, saya menjadi penggeraknya. Belakangan baru tahu dari mana datang hidayah itu, dari Allah. Tapi ada mulut yang tak pernah berhenti berdoa. Ternyata doa seorang istri, ya Allah, bukakan pintu hati suamiku supaya mau sholat subuh berjamaah. Jadi jangan pernah menyepelekan ibu-ibu. Ibu-ibu itu doanya luar biasa. Makanya bapak juga hati-hati. Kalau sampai dia marah didoakannya, ibu bapak kena angin puting beliung rata dengan tanah. Ternyata Ustadz Somad, saya jadi sholat subuh berjamaah ke masjid itu karena doa istri saya. Tapi dia tak pernah cerita selama ini. Siapa yang cerita ini Ustadz? Nama tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Ibu mesti yakin bahwa doa ibu dikabulkan, dikenal abadi, dikenal, didengar Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Doa diabadikan Allah. Doa yang paling bagus itu kapan Pak Ustaz? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Doa yang paling dikabulkan, dikenang, didengar Allah wa huwa sajid, ketika orang itu sedang bersujud. Setelah bapak menjadi penggerak salat subuh, lalu kemudian ada kerisauan hati. Kenapa mereka enggak sholat subuh? Jadi lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalang, lain jamaah, lain cara meraih. Di masjid dekat rumah teman saya, kebetulan kawan saya ketua masjidnya, saya tanya, gimana cara kamu menggerakkan sholat subuh berjamaah? Saya kasih surat undangan. Katanya. Kalau jamaah sudah mulai agak sunyi, dikirim ke rumah-rumah. Undangan, seperti undangan pesta akikah dan nikah.
Hadirilah sholat subuh berjamaah. Oh, caranya lemah lembut. Diundang, Bapak besok datang ya. Di tempat teman saya satu lagi, jamaah kita juga beda. Dibuatkan baleho. Buat gambar peti jenazah. Anda sudah diikuti malaikat maut. Kapan ke masjid? Ini agak keras dikit. Nah, tapi ada yang lebih lembut lagi. Di masjid lagi, tempat saya mengisi pengajian subuh rutin, dibuat acaranya subuh mubarak. Subuh penuh berkah. Kenapa? Karena habis sholat subuh ada sarapan bersama. Jadi disediakan sarapan. Bapak ibu sekalian hadiri sholat subuh bersama dengan penceramah Ustaz Abdul Somad. Selesai pengajian ada coffee morning. Ketika saya sampai saya tanya lontongnya mana? Enggak ada karena kopi aja Pak Ustaz. Jadi macam-macam cara pengurus masjid berinovasi. Tapi ternyata di komplek Bapak lain. Ini baru saya dengar. Apa door prize-nya Pak? Siapa yang sholat subuh berjamaah, habis sholat subuh diadakan undian berangkat umroh. Masya Allah, ini masjidnya harus saya cari. Saya dari Riau semangat mau datang, insya Allah. Mudah-mudahan nama kita yang, tapi tentunya Ustadz, kalau yang jamaah biasa nama satu, saya mungkin bisa 3 kan. Somad, masukkan. Mana tahu salah satu tertarik ke atas. Tapi ternyata tidak bisa diprogram, direncanakan oleh manusia. 10 nama kita masukkan. Ketika digoncang, belum tentu nama itu tertarik. Tapi kalau Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Allah berkehendak, makanya ada ketulusan dan keikhlasan. Ustaz, ini boleh enggak begini? Boleh. Siapa bilang enggak boleh? Musabaqah tilawatil Quran. Semua anak-anak membaca Al-Quran ramai-ramai, tapi ada yang terbaik, maka ini boleh. Seandainya mereka mendapatkan pahala itu dengan undian, lastahamu, pasti mereka akan membuatnya dengan cara mengundi. Itu dalil bahwa undian wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Door prize kah namanya? Penadikan undian umroh kah namanya? Maka itu balik. Lalu apa bedanya dengan judi Pak Ustaz? Beda. Judi itu enggak boleh karena dikutip iuran 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000 kali 30 orang terkumpul 3 juta. Lalu kemudian dimasukkan ikan 1 ekor ke dalam kolam, mancing nunggu. Ikannya kenyang lagi. Siapa nanti yang dapat ikannya? Dapat 2 juta. Itu judi. Karena dikutip. Sedangkan ini tidak ada. Ini adalah hadiah. Dan kebetulan terbuka pintu hidayah. Ini acaranya apa? Nanti door prize ada pahala untuk berangkat umroh. Dari saya 1. Kata Pak Haji yang duitnya banyak. Saya biayai. Datang 1 lagi tertarik. Wah, saya juga ingin. Saya 1. Maksudnya Bapak 1 ngasih umroh? Enggak, saya mau minta ikut berangkat umroh. Bukan begitu Pak. Kalau kau kaya bukan menunjukkan rumahmu besar. Kalau untuk menunjukkan kau kaya bukan dengan cara jammu mahal. Kalau ingin menunjukkan kau kaya bukan dengan memperlihatkan mobilmu mewah. Kalau kau kaya maka kau berikan. Berapa orang yang bisa kau berangkatkan umroh? Berapa yang kau bisa berikan berangkat orang sekolah anak yatim, fakir, miskin? Itu yang akan kekal abadi menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang mengambil ilmu dengan cara ceramah, ada yang menebarkan ilmu dengan cara tulisan, tapi ada yang lebih hebat. Dia tidak menulis, dia tidak ceramah, tapi langsung action, langsung perbuatan. Maka ini akan membangkitkan semangat. Gerakan sholat subuh berjamaah sekarang luar biasa. Di masjid-masjid, di berbagai tempat orang sudah datang berduyun-duyun ingin datang. Kenapa? Tentu niatnya macam-macam. Kamu kenapa sholat subuh berjamaah ke masjid? Soalnya nggak lama lagi mau pilkada Pak Ustaz. Ingin menampakkan diri mau ke masjid. Wah. Ini nggak ada hubungannya dengan pileg dan pilpres. Karena saya cerita tentang pilkada. Sudah lewat masa lalu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita tidak bisa menilai batin orang. Nahnu nahkumu bizzawahir. Kita hanya melihat zahirnya, fisiknya. Adapun batinnya, wallahu yatawallas sarair. Allah saja yang menilai batin orang. Pelajaran pertama dari acara ini menyambung silaturahim. Pelajaran yang kedua, mengambil pelajaran dari saudara-saudara kita yang mendapatkan hidayah, menebarkan kedamaian. Pelajaran yang ketiga, bahwa semua akan berubah dan berakhir. Bapak Ibu tatap bagaimana bunga yang merah hari ini. Bulan depan datang kemari bunga yang mekar, segar, harum, mulai menguning, kuncup, layu dan mati. Begitulah kita. Anak-anak,
remaja, dewasa, tua, kaki 3, tongkat 1. Mulai down, jatuh, sakit, mati. Gandum ditanam, hijau, kuning, layu, mati. Ditanam lagi, tumbuh gandum yang baru. Dulu awalnya di sini yang hidup adalah nenek moyang kita. Setelah itu masa mereka berakhir, datang kakek kita. Masa mereka berakhir, datang masa bapak ibu kita. Bapak ibu kita pun sudah tiada, sekarang masa kita. Kita pun tak lama lagi akan layu, kuning dan mati. Masa anak kita? Anak kita akan membesar. Apa yang akan kita tinggalkan di dunia ini? Dan apa yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, harta yang dititipkan kepada sahibul bait, sahibul hajat, hari ini kita dapat menikmatinya dalam jamuan pengajian, menghidupkan kembali spirit jiwa yang sudah hampir kering, kerontang, mati, layu, mendengar kajian, bangkit semangat. Mohon maaf, suara saya menggelegar, suara saya keras. Sebenarnya isi ceramahnya lembut, hanya saja banyak orang yang salah sangka, yang mendengar ceramah potongan-potongan itu begitu dia dengar sekali, wah ini keras, ini radikal ini. Enggak, isinya lembut, apalagi hatinya lebih lembut lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, silaturahim. Yang kedua, menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang datang ke rumah tadi dalam acara ini dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia mendapat pahala jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Tapi selesai acara ini harap pulang. Jangan nanti sampai jam 1 malam dia pulang-pulang. Istrinya nelpon, "Mas di mana?" Jihad. Acara sudah selesai. Bukan jihad lagi, itu jahat namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, menyambung silaturahim. Yang kedua, menuntut ilmu, menebarkan kedamaian, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Yang ketiga, mengambil pelajaran bahwa dulu bapak-bapak muda perkasa, langkah kakinya tegap, suara menggelegar. Hari ini kita tak lagi berdaya. Abdul Somad, 2018 kami undang kau kemari. 2028, 2038 saya akan diundang lagi oleh keluarga ini. Mungkin saya tidak lagi dapat bersuara lantang. Hari ini suara saya keras. Assalamualaikum. Tapi mungkin 20 tahun lagi kalau saya diundang kemari, suara sudah mulai sendu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul pengajian kita adalah bagaimana menghadapi sakaratul maut. Tema-temanya sudah ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa masa lalumu bergelimang dosa, bahwa masa lalumu banyak silap dan salah. Siapa yang tidak pernah berdosa? Allah mengatakan kepada Adam, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, fatakuna minaz zalimin, nanti kalau kau dekati pohon ini kau jadi orang zalim. Adam bukan sekedar mendekati, dia makan buahnya, buah kuldi, tapi dia segera bertaubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Siapa yang tak pernah punya masa lalu? Semua kita pernah punya masa dosa. Kalau ada di antara kita yang berkata, saya tidak pernah silap, saya tidak pernah salah, saya tidak pernah berdosa. Saat engkau berkata, saya tidak silap, saya tidak salah, saat itu engkau sedang silap dan salah. Al-insan, manusia, makanul khata' wan nisyan, manusia tempatnya silap, lupa dan salah. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salahnya. Di antara kita ini, siapa yang paling banyak salahnya? Nampaknya sudah tertuju ke saya semua. Saya mulai tadi jam 10, sekarang jam 11 kurang 10. Sudah 50 menit saya bicara. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Silap dan salah tempatnya manusia. Oleh sebab itu kalau kita mau mencari kawan, mau mencari salah-salahnya saja, la tajassasu, jangan cari kesalahan orang. Karena manusia ini sedangkan tidak dicari saja salahnya, pasti dapat. Apalagi dicari. Tadi pagi ada yang ngirim foto ke HP saya. Foto ceramah kemarin ke majelis ibu-ibu, ibu-ibu ngasih saya topi. Ustaz Somad, ini topi untuk Ustaz, tolong dipakai, dipoto. Lalu dipoto, lupa cabut mereknya. Akhirnya nyelip di belakang. Ada yang ngirim foto, rupanya dia foto, dia buat lingkaran. Ustaz Somad, mereknya belum dicopot. Silap, lupa. Tidak salah, tapi orang ketika melihat itu muncul pertanyaan, ini mau iklan atau mau ngasih tahu topinya baru? Artinya apa? Manusia penuh dengan silap dan kesalahan. Tapi jamaah yang baik tidak memberitahu kesalahan saya di depan orang banyak.
Ibu bapak tidak tegak berdiri. Hei Ustadz Somad, kamu salah. Tidak. Tapi cara mereka lembut. Bagaimana caranya? Dia foto saya. Setelah itu dia kirim ke HP saya. Setelah itu pelan-pelan HP saya buka. Baru ketahuan. Rupanya jamaah ingin ngasih tahu Pak Ustadz pecinya miring. Kalau kau beritahu dia di depan orang banyak, kau sedang menghinakan dia. Kau sedang menjatuhkan dia. Kau sedang meruntuhkan marwahnya. Tapi kalau kau merasa dia saudaramu, ajak dia bicara 4 mata. Ustadz Somad, bisa kita bicara 4 mata? Oh jangankan 4 Pak, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Itu tadi Ustadz Somad keliru. Karena selama Ustadz ceramah yang main tangan kiri terus. Kan gak sopan. Oke kita robah tangan kanan. Kenapa Ustadz dari tadi gak pakai tangan kanan? Kalau saya pakai tangan kanan, kata yang kamera nanti diupload di internet muncul komen. Ah mau memperlihatkan batu cincinnya ya. Akhirnya pakai tangan kiri. Apa maknanya? Bahwa ada saja komentar-komentar orang. Kalau kita perturutkan kata-kata orang, kita tidak jadi beribadah. Bapak kenapa enggak ke masjid? Takut ria Pak Ustadz. Maka saya sholat di kamar aja. Bapak kenapa enggak bersedekah ketika kotak tadi lewat? Takut ria Pak Ustadz. Makanya uang yang sudah pegang saya masuk kantong lagi. Beramal enggak bisa begitu. Ibu kenapa enggak jadi buat acara pengajian? Takut ria Pak Ustadz. Jadi kami enggak jadi pengajian. Buat kebaikan itu, luruskan niat. Karena selama kita hidup, selama hayat di kandung badan, selama ruh bersemayam dalam jasad, maka setan akan terus berbisik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia senantiasa berbisik-bisik. Fa bi'izzatika, demi keagunganmu ya Allah, la ughwiyannahum, aku akan senantiasa goda mereka, bisiki mereka. Sampai kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim. Selama ruh bersemayam dalam jasad mereka. Terus godaan-godaan itu datang. Oleh sebab itu teruslah beramal sampai setan pensiun. Setan tidak akan pernah berhenti menggoda. Sampai akhirnya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Tersenyum wajah. Datang orang melayat jenazah, dibuka wajahnya. Loh kenapa dia tersenyum? Katanya kematian itu sakit. Katanya kematian itu seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Ternyata husnul khatimah. Sebelum dia mati dia sudah melihat tempatnya di dalam surga. Maka sakitnya kematian terasa ringan. Malaikat mengepakkan sayap. Sebelum mati. Hai Abdul Somad, ini tempatmu blok C nomor 15. Tersenyum dia. Karena melihat tempatnya di sana. Itu bisa diilustrasikan bagaimana sakitnya ibu saat melahirkan anak. Sakit Pak Ustadz. Saya tidak bisa menceritakannya. Nanti kalau saya ceritakan ibu-ibu tersenyum. Ah ya Ustadz kayak tahu aja. Kenapa tiba-tiba ketika bayi disodorkan bidan kepada dia, dia tersenyum. Katanya melahirkan itu sakit. Katanya melahirkan itu meregang nyawa. Sakit luar biasa. Kenapa dia tersenyum? Sakitnya seakan-akan hilang ketika melihat bayi yang lucu mungil. Maka begitulah agak-agaknya keseimbangan antara rasa sakit dan kebahagiaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. 3 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama makna silaturahim. Yang kedua dalam rangka watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Yang ketiga bahwa hidup akan berakhir. Hidup hanya persinggahan semata. Abdul Somad singgah sebentar ke tempat yang indah. Angin sepoi-sepoi. Tapi saya tidak lama di sini. Habis pengajian kami pun akan melanjutkan perjalanan ke tempat yang lain. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Engkau di dunia ini jadilah seperti orang yang merantau. Saya di sini bukan tempat kampung halaman saya. Ini tempat merantau. Walaupun rumah ini bagus, walaupun suasananya indah, tapi ini bukan tempat saya. Tempat saya adalah di Riau dan saya akan kembali ke tempat asal saya. Jadi kalau ada orang merasa nyaman di dunia, kau salah. Tempat engkau bukan di dunia, tempat engkau nanti di tempat keabadian. Di sana kita akan kekal abadi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang bersama dengan Nabi tanpa transit. Nanti begitu sampai saya di surga, saya lihat ternyata sunyi, cuman saya aja. Saya tanya malaikat, mana kemarin kelompok jamaah pengajian Pak Alex Asma Subrata, kenapa mereka tidak ada? Mohon maaf Pak Ustadz, mereka di VVIP. Mereka di dalam tempat yang diundang malaikat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembali. Kembali biasanya tempat asalnya. Saya tadi di sini tidak diucapkan kembali karena ini bukan tempat asal saya. Tempat asal saya di Riau. Ketika di Riau saya akan dikatakan, Ustadz kembalilah ke Riau. Kau sudah 2 hari di Jawa Barat.
Kau sudah 2 hari keliling. Kembalilah. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah ke tempat asalmu. Radiyatan mardiyah. Dalam keadaan engkau ridha ke tempat asalmu. Allah pun ridha engkau kembali. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Ingat, sebelum masuk ke dalam surgaku, kita mesti menjadi ibadi, hamba Allah. Bukan hamba kuasa, bukan hamba jabatan, bukan hamba kekayaan, bukan hamba manusia, tapi menjadi hamba Allah. Hamba bahasa Arabnya abdu Allah, maka nama yang paling baik adalah Abdullah, hamba Allah. Abdul Rahman, hamba Allah. Abdul Rahim, hamba Allah. Abdul Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah sehingga kita layak masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah bersama hamba Allah yang paling baik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah, untuk niat yang baik-baik supaya anak kita bisa soleh solihah penghafal Quran, supaya anak-anak kita jauhkan dari narkoba, dari zina, supaya negeri ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Wa khususan ala sahibi hadzal bait, bil khusus sahibul bait, sahibul hajat. Allahumma tawil umrahum, panjangkan umurnya. Wa balligh maqasidahum, sampaikan segala tujuan hidupnya di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Bubar kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari segala dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, lepaskan kami dari segala jeratan hutang piutang. Wala maridan illa syafaitah, ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayangmu ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah, segala hajat dunia dan di akhirat baik bagi kami di dunia dan engkau ridha, illa qadaitaha wa yassartaha, mudahkanlah ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang adil-adil ya Allah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, berikan kepada kami anak-anak yang saleh dan salihah, min huffazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran, minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim, menjadi orang yang memperjuangkan agamamu dengan harta, jabatan dan kekuasaan mereka ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan, walaupun kita berpisah tapi tetap bersama dalam doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.